di sebelah utara Masjid Penjuru Mata Angina. Yang pasti, lokasi jatuhnya pesawat ini ternyata berada 300 meter dari Masjid Sultoni Wat Galeh. Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke, thank you udah subscribe. Nama makam keramat pastinya jarang kita dengar di daerah perkotaan. Hal tersebut lantaran kebanyakan masyarakat di kota-kota besar seperti Jakarta sudah terlalu sering bersinggungan dengan dunia modern. Meski tidak sepenuhnya buruk pemirsa, hal tersebut cenderung memisahkan kita dengan para leluhur. Dengan begitu, lambat laun kita akan lupa dengan identitas adat yang kita miliki. Di Yogyakarta, konon katanya sebagian besar masyarakatnya masih memegang erat adat istiadat dan tradisi budaya Jawa. Maka tidak heran jika kita akan menemukan banyak makam tokoh-tokoh penting yang dikeramatkan. Selain sebagai tempat berziarah, makam tersebut juga menjadi tempat untuk memahami kebudayaan Jawa dari sudut pandang lain. Jika pemirsa konon katanya menyukai wisata budaya, sesekali pemirsa juga harus mengunjungi makam keramat yang ada di Yogyakarta. Tidak hanya sekedar berwisata, tetapi juga berziarah kepada para leluhur. Untuk itu, pada episode kali ini, konon katanya akan mengulas tuntas mengenai beberapa makam keramat di Yogyakarta, di mana salah satunya adalah makam Wat Galeh yang konon katanya merupakan makam dari Pangeran Purbaya. Lantas, seperti apa mitos-mitosnya? Konon katanya ada sebuah makam keramat dekat landasan udara Adi Sucipto Yogyakarta, yakni makam Pangeran Purbaya atau Wat Galeh. Di sini diyakini bahkan oleh pihak TNI sendiri ada sebuah aturan tidak tertulis bagi siapapun penerbang termasuk pilot TNI Adi Sucipto jika menerbangkan pesawat dilarang melintas di atas makam keramat ini. Akibatnya pemirsa, fatal. Konon pesawat bisa jatuh. Percaya atau tidak percaya, namun faktanya demikian. Sebab konon katanya bukan kali ini saja pesawat jatuh di dekat lokasi makam keramat yang memang dekat dengan Lanut Adi Sucipto tersebut. Pada 20 Desember 2015 lalu, dikabarkan pesawat TNI T-501 Golden Eagle di Lanut Adi Sucipto Yogyakarta dilaporkan jatuh pada pukul 9.40 WIB pada saat melakukan akrobatik udara. Beberapa orang menduga bahwa pesawat yang dikemudikan dua orang awak tersebut tidak sengaja melintas di makam keramat itu. Penyebab ini memang tidak masuk akal, namun faktanya ini bukan kali pertama pesawat jatuh di daerah ini. Pada tanggal 29 April 2011 silam, pesawat latih jenis Gilder 611 konon juga pernah jatuh di daerah ini. Memang, kejadian naas yang menimpa pesawat itu tidak lepas dari faktor supranatural yang tentunya jauh dari jangkauan akal sehat pada umumnya. Senada dengan itu pemirsa, warga sekitar Wat Galeh Sendang Tirto Brebes Sleman juga percaya pesawat jatuh lantaran melintas di atas makam Pangeran Purboyo yang konon katanya
dimakamkan di sebelah utara Masjid Penjuru Mata Angina. Yang pasti, lokasi jatuhnya pesawat ini ternyata berada 300 meter dari Masjid Sultoni Wat Galeh. Wat Galeh adalah sebutan bagi sebuah kompleks pemakaman yang berada tidak jauh dari kompleks Bandara Adi Sucipto Maguwo, Sleman, Yogyakarta. Letaknya kira-kira ada di sisi selatan landas pacu bandara di antara lahan sawah yang sering ditanami tanaman tebu. Kompleks pemakaman yang berusia tua itu rupanya cukup terkenal di antara jejak langkah kaki para pelaku budaya spiritual Jawa. Pasalnya, di tempat tersebut dimakamkan seorang pangeran dari Mataram yang terkenal sakti, yaitu Purbaya Putra Panembahan Senapati dari Rara Lembayung Putri Ki Ageng Giring. Pangeran Purbaya sendiri konon katanya memiliki nama muda, Raden Mas Damar. Karena kesaktiannya, ia ditunjuk menjadi senapati perang prajurit Mataram saat Sultan Agung bertahta. Ia bahkan sangat disegani oleh kaum penjajah, pemirsa. Kompleks pemakaman ini setiap malam Selasa Kliwon maupun Jumat Kliwon ramai didatangi para peziarah. Mereka datang untuk samadi atau tirakat. Di dalam pagar tembok kompleks makam Wat Galeh itu terdapat sebuah masjid semi terbuka dan cungkup berisi dua makam, yakni Pangeran Purbaya dan Sang Bunda Ratu Giring. Selain itu, di belakang masjid terdapat sebuah sumur yang konon dibuat semasa hidup Pangeran Purbaya. Bibir sumur setinggi kira-kira semeter, tergolong lebar jika dibandingkan lebar bibir sumur kebanyakan. Permukaan air nampak berkilau tertimpa cahaya bulan purnama. Konon katanya, orang-orang yang berniat melakukan tirakat biasanya mengawali prosesi dengan diguyur badannya menggunakan air sumur tersebut sebanyak 7 kali. Pengguyuran air dilakukan dengan sebuah ember terbuat dari kayu, di mana angka 7 adalah simbol dari pitulungan maupun simbol semoga tercapai tujuan yang diharapkan. Berdasarkan babat Tanah Jawi, konon katanya Pangeran Purboyo merupakan putra Panembahan Senopati dari Rara Lembayung, Putri Ki Ageng Giring dari Mataram. Karena sakti, Purboyo menjadi senopati perang Mataram saat Sultan Agung bertahta. Salah satu kesaktian Pangeran Purboyo adalah memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, sehingga mampu membuat peluru dengan menggunakan tangannya. Konon katanya, karena kesaktian Pangeran Purboyo dan pusaka itulah yang membuat pesawat jatuh jika melintas di atas makam sang pangeran. Dan untuk mengetahui lebih dalam mengenai keberadaan makam Wat Galeh dan menelisik atas kebenaran mitos yang beredar di masyarakat, tim konon katanya pun bergegas menuju makam Wat Galeh yang berada di Yogyakarta untuk menjalani eksplorasi. Panembahan Purboyo, ini istrinya, ini anak-anaknya, dan ini ibunya. Saya cerita ke sini sekaligus cerita tentang lanjutannya.